Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Nah.
DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bapak Yosef Alexander mendampingi Pak Prabowo Husin. Nah, ini beda tipis namanya dengan Lazarus yang Ketua Komisi 5. Kemudian pekerjaan lapis fondasi agregat tanpa penutup aspal dengan panjang 5,422 km. Kemudian perbaikan dan penataan jalan sepanjang 6,3 km. Kemudian pekerjaan pembuatan pulpet ada 2 unit. Kemudian rehabilitasi jembatan kayu sebanyak 5 unit. Kemudian pekerjaan jembatan beli yang kemarin ada jembatan yang roboh yang tidak ada pilihan, memang harus kita menggunakan jembatan beli ada 1 buah. Mungkin hanya itu laporan dari saya. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas peresmian ruas jalan Simpang 4 Suruk, Nangapayang, Kecamatan Bunut Hulu tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bersyukur karena pada hari ini merupakan hari yang istimewa bagi masyarakat yang bisa boleh menikmati jalan ini, terkhusus mulai dari Jakob, Selauk sampai ke Simpang 4. Mungkin sedikit mengurangi kendala mereka, di mana sebelum jalan ini kita bangun menjadi kendala pada apalagi kalau musim-musim hujan. Nah, tentu ini belum selesai, ini bahkan baru kita mulai. Kalau disampaikan tadi pelaksanaan tahun ini, tahun kemarin itu pengaspalannya hanya yang ditargetkan 4 kilo hanya bisa diaspal 3,8. Ada pemangkasan 200 meter karena ada yang tidak masuk di dalam perencanaan awal, yaitu pembangunan jembatan beli yang ada di dekat Nangapayang. Udah tahu sungai apa namanya? Nah, itulah dia. Jadi sehingga 200 meter itu dialihkan anggarannya untuk pembangunan jembatan itu. Nah, masih panjang karena total panjang ruas ini kurang lebih 17,15 kilo dari Simpang 4 sampai Nangapayang. Nah, dari Nangapayang itu ada lagi ruas jalannya. Nangapayang, Nangadua, Landau Kalau itu kurang lebih 33 kilo. Nah, ada lagi ruas jalan ini Jako Keranti 8,3 kilo. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa pembangunan kita pada tahun kemarin baru kita mulai. Masih panjang, masih banyak PR kita yang harus kita selesaikan untuk pembangunan ruas jalan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Kecamatan Bunut Hulu. Nah, kenapa jalan dari Nangapayang, Nangadua belum dapat kita laksanakan? Karena ini terkait dengan status jalan. Status jalan, ruas jalan itu adalah ruas jalan desa. Kalau jalan Simpang 4 Suruk ke Nangapayang itu sudah masuk ruas kabupaten. Nah, sehingga ini yang bisa kita intervensi, kita bangun menggunakan dana di luar dana alokasi umum kita, sehingga dana DAK bisa masuk, dana impres jalan daerah juga bisa masuk di sini. Nah, saya sudah sampaikan ke Kadis PU agar segera ditindaklanjuti untuk status ruas jalan, baik yang dari Nangapayang menuju Nangadua, Landau Kaloi, dan ada satu lagi yang kami cek kemarin yang di Sungai Tutup menuju Patas Bersatu, Bakung Permai, itu juga ternyata jalan desa.
Nah, sehingga ke depan ketika kita ingin mengintervensi dari dana APBN, ini bisa kita masukkan. Nah, seperti jalan Langas Mangut ke Libang, Segita, tahun ini dapat anggaran Pak Kades ya, kurang lebih 20-an miliar lah. 20-an miliar. Nah, itu karena status jalannya jalan kabupaten, bisa kita menggunakan dana dari luar APBD. Nah, ini yang saya harapkan dengan ruas-ruas jalan yang khususnya ada di Bunut Hulu ini, agar status jalannya ditingkatkan jadi jalan desa, sehingga anggaran-anggaran dari luar kabupaten, baik itu dana alokasi khusus, dana impres, bisa kita masukkan di situ. Nah, untuk Simpang 4 Suru ini, kalau tidak ada kendala, tahun ini kita perjuangkan juga, baik itu melalui impres jalan daerah atau yang biasa dikenal itu impres, dana impres, dan kalau untuk DAK mungkin tahun depan, karena proses penganggarannya ini sudah mulai. Jadi yang masih memungkinkan untuk kita masukkan di tahun 2004 ini, tapi saya ada janji ya, kita upayakan, kita maksimalkan. Mudah-mudahan dukungan data teknis kita dari kabupaten, dari Dinas PU sudah lengkap, kita usulkan, kita kawal, dan kita perjuangkan. Tentu ada orang yang mengawalnya di pusat nanti. Nah, siapa yang mengawalnya? Tidak lain adalah Pak Lasarus. Nah, ini yang harus kita pahami juga, bahwa untuk anggaran-anggaran kita dari pemerintah daerah banyak ditopang, banyak dibantu dari anggaran APBN, sehingga beliau, saya rasa tidak ada pilihan, mesti harus kita pertahankan untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan besar kita di Kabupaten Kepulauan Sulu. Kalau kita hanya mengandalkan dana alokasi umum kita, para kades itu tahu berapa sih kemampuan dana desa, berapa sih kemampuan dana di kabupaten, tentu tidak akan mampu untuk menangani persoalan-persoalan Kabupaten Kepulauan Sulu, terutama persoalan infrastruktur, baik jalan, jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Tadi saya dengar-dengar untuk gedung sekolah ini juga udah lumayan memprihatinkan. Tadi saya tanya Kadis Pendidikan, tidak ada hadir. Mungkin menjadi catatan nanti untuk memperhatikan gedung sekolah kita, sehingga anak-anak kita nanti bisa menempuh pendidikan dengan nyaman. Nah, untuk Nangga 2, mana Pak Kades yang tadi ini? Saya cek tadi untuk pembangunan SD Merah Putih masih dalam tahap pengerjaan, mudah-mudahan tepat waktu, kontrak sampai bulan 8, mudah-mudahan bisa selesai. Tadi memang ada keluhan Pak Kadis terkait dengan jalan jembatan ke sana, ada tadi Pak Sekdesnya hampir pingsan jatuh dari jembatan. Nah, kalau memang ada dana untuk penanganan sementara melalui UPJJ, mungkin itu bisa dibantu Pak Kadis ya, nanti agar dicek oleh teman-teman di lapangan. Nah, Pak Kadis, Batu 3, nah ini saya sering dengar dia ngomel-ngomel dengan kita nih. Untuk tahun 2024 ini Kabupaten Kepulauan Sulu mendapatkan alokasi dana DAK, dana alokasi khusus di bidang jalan sebesar 89,4 miliar, nah, hampir 90 miliar ini. Digunakan untuk menangani ruas jalan Semangut Segita Kelibang, 2 ruas jalan Tepuai Nangataman, ruas jalan Nangalidi Karangan Panjang, ruas jalan Simpang Senaras Ubah, ruas jalan Mataso Ulak Paut Kecamatan Balahulu. Nah, ini merupakan dana alokasi khusus di luar APBD kita. APBD kita mungkin tidak sebesar ini, tetapi ada. Nah, demikian juga kami terus berupaya untuk mencari dana lain, yaitu tadi dana impres jalan daerah yang kita ketahui Pak Presiden sudah mengumumkan kemarin bahwa impres untuk keseluruhan Indonesia itu kurang lebih 15 triliun. Nah, mudah-mudahan ada 1 triliun masuk ke Kalbar, di Kabupaten Kepulauan Sulu dapat 200-300 miliar, dah lumayan. Amin. Harus diaminkan. Tapi susah gak kalau pilpres itu kita pada amin tuh dana, lain persepsi. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pelaksana, para panitia yang telah mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini, sehingga ini juga jadi ajang silaturahmi kita
Pak Bupati, dengan Kades, dengan Camat, dengan warga. Mungkin di kesempatan lain kita tidak bisa bertemu. Pada kesempatan ini, alhamdulillah puji Tuhan kita dapat dipertemukan dan mendapatkan informasi-informasi dari pemerintah daerah terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sulu. Nah, ada yang perlu saya sampaikan lagi bahwa baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya berpesan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini ruas jalan Simpang 4 Suruk menuju Nangampayang saya nyatakan resmi dibuka. Dua, tiga, 1, 2, oke, sip.